Nah, sebelum kita serius ya membuat GUI, kita coba explore terlebih dahulu beberapa fungsi-fungsi tools yang ada ya. Misalnya yang penting ya, yang penting dan pasti kita akan gunakan. Misalnya button, tombol ya. Kemudian text box. Oke ya, dari sini sudah terlihat ini adalah tombol, maka fungsinya adalah untuk kita klik ya nanti. Nah, misalnya ini kita buat set ya. Nah, ini teks ya. Teksnya ini bisa kita ubah. Kemudian ini text box. Text box, teksnya ini akan terdisplay di sini. Kalau kita inputkan di sini misalnya, masukkan. Nah, dia akan terdisplay di sini. Kita perlu text box satu lagi, misal. Oke. Oke. Nah, misalkan kita ingin memanfaatkan tombol ini. Kalau kita klik, maka text box yang kedua ini akan menampilkan tulisan yang sama dengan tulisan yang ada di text box pertama. Kita coba belajar ini terlebih dahulu. Nah, pertama, double klik. Nah, di sini kita akan dibawa ke bagian pemrogramannya ya, .js, C# ya. Yang desain ini itu adalah tampilannya nanti. Jadi di sini ketika kita mengklik tombol set ya, klik tombol set ini, maka semua program yang ada di dalam tombol ini, di dalam fungsi ini, di dalam prosedur ini akan di running ya. Nah, di sini misalkan kita ingin memindahkan tulisan ini ke sini. Ini namanya adalah text box 2 ya. Text box 2. Kemudian propertinya apa? Text. Nah, ini akan sama dengan, karena ini kita memindahkan tulisan yang ada di text box 1 ke text box 2, maka text box 2 ini harus sama dengan text box 1. Oke. Coba kita running. Start. Dia akan membuild. Tunggu beberapa saat. Nah, ini tergantung kecepatan komputer ya. Kalau komputernya bagus, dia bisa cepat ya runningnya. Nah, akan muncul GUI seperti yang ditampilkan di desain ini. Nah, misalkan kita klik set, tadi harusnya text box 2 ini akan menampilkan tulisan yang sama dengan text box 1. Kita coba set. Nah, kita ketik sembarang di sini, kita klik set, nah, akan muncul di sini. Nah, text box ini secara default, dia hanya satu baris. Ya. Untuk menjadikannya dia multi-line, kita klik di bagian ujung sini, ya. Kemudian centang multi-line. Nah, ini bisa kita seret-seret. Nah, kemudian kita perbesar. Begitu juga text box 2, misalnya kita perlu multi-line. Kita bisa. Oke ya. Nah, misalkan kita ingin men-split ya.
tulisan yang ada di sini, misalnya kan di sini ada kata ya panjang, kalimat panjang, kemudian kalau kita klik set, maka kalimat itu akan dipisah-pisah, di split ya, menjadi per kata. Nah, untuk men-split kata ya. Nah, kenapa kita mempelajari split kata ini? Karena nanti ya kita akan gunakan untuk men-split data dari device yang dikirimkan ke GUI. Karena misalnya data yang dikirimkan banyak gitu ya. Tentunya kita akan mengambil satu persatu datanya. Jadi misalkan data yang masuk, ya, data yang masuk misalnya data 1, kemudian titik koma, data 2, titik koma, data 3. Nah, bagaimana caranya kita men-split 3 data ini sehingga menjadi terpisah ya. Oke, misalnya kita tampilkan di text box yang terpisah. Nah, kemudian di sini juga ada label. Label ini menampilkan teks ya, tapi hanya menampilkan, tidak bisa melakukan input ya. Kalau text box ini selain menampilkan, kita bisa menginputkan tadi ya. Jadi misalnya di sini ini bisa kita copy, kemudian paste, Ctrl C, Ctrl V. Dan ini data 2. Kemudian ini data 3 misalnya. Nah, kita ingin string di sini, ya, kalimat di sini terpisah, sehingga data 1 akan masuk di sini, data 2 akan masuk di sini, dan seterusnya. Nah, untuk memisah kalimat, ya, kita harus melihat tanda pemisahnya. Delimiternya apa, gitu ya. Nah, di sini titik koma. Berarti kita bisa pisah berdasarkan titik komanya. Caranya, kita buat variabel string. Kata misalnya, kemudian data awal. Data awalnya bersumber misalnya dari ini ya, dari text box 1. Text box 1. Kemudian kita pisahkan dan masuk ke variabel kata. Nah, di sini kata dalam bentuk array. Karena setelah terpisah, maka variabelnya akan menjadi array. Jadi data awal split. Split ini untuk memecah. Nah, kemudian separatornya apa ya? Separatornya. Kita harus mendefinisikan dulu separatornya apa. Pemisah. Misalnya ada apa saja ya. Misalnya titik koma. Ini bisa lebih dari satu tanda pemisah ya. Misalnya kita gunakan tanda pemisah yang lain, misalnya koma. Jadi dia akan terpisah berdasarkan titik koma, atau misalkan kita pisah dengan spasi. Nah, ya. Kemudian di sini tanda pemisah. Nah, maka setelah dipisah,
dari data awal ini akan masuk ke array kata ya. Nah, sedangkan di sini data 1 itu adalah text box 2 ya. Text box 2 harus berisi data pertama. Berarti kata. Nah, karena dia terpisah ya, menjadi array, maka bagian yang awal ini akan masuk ke indeks terkecil ya. Indeks terkecilnya adalah 0. Sehingga ini akan masuk ke kata 0 dot. Nah, kemudian text box ketiga, text box 3 ini harus berisi data kedua, artinya masuk ke indeks yang 1. Text box 3 ya. Kemudian yang data 3 ini text box 4. Text box 4. Nah, ini 4. Sorry, ini 2. Oke, kita coba. Apakah data 1 akan masuk sini, data 2 masuk sini, data 3 masuk sini? Kita klik save. Nah, jadi datanya bisa terpisah. Jadi misalkan device, ya, misalnya dari Arduino itu mengirimkan data berupa misalnya kelembaban 79, kemudian temperaturnya 30 derajat, misalnya. Kemudian kecepatan rotasi motornya misalnya 500. Tentu kita perlu memisah data ini kan, dan menampilkannya secara terpisah di sini. Nah, cara menampilkannya seperti ini ya. Jadi kita pisah dulu, kemudian kita tampilkan satu-satu. Set, nah, datanya terpisah. Oke ya, jadi kita sudah mempelajari fungsi tombol, bagaimana tombol bekerja. Jadi ketika kita mengklik tombol, maka semua program yang ada di dalam prosedur tombol ini, button satu klik ini, maka akan di running. Nah, proses yang di running di sini adalah memisahkan data. Jadi ini kasus misalkan kita memiliki device yang mengirimkan data yang berturut-turut ya, yang dipisahkan, misalnya dipisah oleh tanda titik koma. Nah, ini kan karena kita sudah mendefinisikan pemisahannya bisa titik koma, bisa spasi, maka kalau di sini kita ubah dengan ini kan titik koma ya, kalau kita ubah dengan koma pun akan sama. Misalnya ini koma, ini pemisahnya spasi. Nah, kan sama. Misalnya ini 3, 1, 2. Nah, artinya di sini kita perlu spesifik ya dalam mendefinisikan pemisah. Ya. Jadi khawatirnya kita mengirimkan kata misalnya data A. Misalnya kita mengirimkan kalimat data A sama dengan 60, 67. Maka kalau seperti ini yang akan tertulis di sini apa? Nah, karena yang dipisah adalah koma dan spasi. Jadi misalkan
kita ingin mengirim pakai spasi, ya, berarti kita harus mendefinisikan di sini misalnya spasi. Jadi misalnya data sama dengan, ya, di sini pemisahnya sama dengan data A sama dengan 7, ya. Kemudian sama dengan kemudian misalnya pakai titik koma. Jadi ada spasi dan ada titik koma. Jadi misalkan data sama dengan 14,5,66. Set. Nah, maka yang tertampil di sini data 4488, ya. Karena di sini pemisah. Karena kita misalnya ingin mengambil bagian ininya saja, tentu saja berarti yang indeks ke 0 ini kita bisa buang. Ya, bisa kita mulai dari 1. Data nah, hanya 3 angka ini yang ditampilkan. Oke, ya, kira-kira seperti itu untuk pemanfaatan tombol dan text box, ya. Nah, berikutnya nanti kita akan coba mempelajari combo box, ya, kemudian kontrol-kontrol yang lain, ya. Tentu saja goalnya nanti kita akan membuat GUI, ya, yang secara utuh. Oke, terima kasih.